Hai Voices, nah bagi kalian-kalian yang mungkin tergiur dengan usaha-usaha sekarang yang awalnya mulai dari kayak usaha-usaha kecil-kecilan, tiba-tiba mereka berkembang dengan begitu dahsyat. Banyak loh orang-orang yang mulainya itu yang kayak cuma dari satu kontainer kecil gitu. Nah kontainer ini jadi kayak yang biasa orang-orang mengimpor ataupun mengekspor barang gitu dari luar dan dari dalam negeri gitu ya, dalam keluar luar ke dalam gitu ya. Jadi kayak impor barang-barang besar gitu. Banyak banget kontainer-kontainer ini yang ngangkut barang-barang yang nggak dipakai dan akhirnya bisa dibeli, bisa dimodif untuk dijadikan tempat perjualan. Banyak loh, setahu gue yang kayak Kulo, Janji Jiwa, mereka mau mulai dari juga kayak boot-boot kontainer ini sendiri. Dan banyak juga sih yang kayak masih menggunakan boot-boot kontainer ini. Nah teman-teman, untuk yang mau menggunakan boot kontainer ini, ternyata modal minimnya itu bisa loh di bawah 10 juta. Nah, jadi emang teman-teman harus mulai dari kayak idenya itu sendiri. Misalnya idenya itu kan kurang lebih dari makanan-makanan kekinian gitu, yang paling hits dan emang masih tetap dicari orang. Misalnya minuman, ada Thai tea, ada bubble, boba, ataupun kopi-kopi kekinian gitu. Kopi sama Thai tea sih ya cukup bertahan lama sih ya. Gue rasa trennya ini bakal jadi tren yang tetap sih, karena mulai dari Kulo, Tuku, Janji Jiwa, Kenangan, Lain Hati, mereka emang memberi satu benang merah yang besar gitu buat para pengusaha kopi-kopi di Indonesia itu bangkit untuk mengalahkan Starbucks. Oke, nah jadi teman-teman bisa kayak mengambil ide-ide itulah kalau makanan, misalnya kayak kekinian gitu, kebab, burger. Kemarin yang sempat heboh itu roti john ya, yang roti yang panjang-panjang gitu. Terus juga ya jus-jus aneh-aneh lah ya bisa juga. Nah, estimasi biaya awalnya itu biasa kan memang perlu dipikirin tuh modal, terus juga kayak bahan produksi, sewa lokasi sampai tempatnya. Nah, untuk yang harga boot kontainer sendiri 3,5 juta udah bisa ngelapak juga. Yang penting teman-teman bisa nentuin lokasinya, karena emang dari lokasi itu penting banget ya. Ketika teman-teman memilih makanan yang emang kekinian gitu, pilihlah yang emang orang-orang suka nongkrong gitu, anak-anak muda gitu, jangan anak-anak tua. Anjir, anak gue jahat banget menurut gue. Oke, berikutnya adalah gunakan boot container yang tepat, yang baik, sesuai dengan citranya teman-teman. Jadi pemilihan boot itu sendiri ternyata berdampak besar. Makanya orang-orang emang lebih memilih minimalis gitu, emang gak terlalu besar gitu. Karena kan misalnya teman-teman beli satu yang cukup panjang gitu, bisa dimodif, dipotong gitu, dijadikan pintu, ataupun yang emang setengah mau dipendekin lagi, ataupun di custom sedikit gitu. Nah, untuk boot sendiri itu ibarat tuh kayak thumbnail YouTube, ibarat kayak cover IGTV. Jadi penting banget untuk mempunyai kontainer yang terlihat bagus, terlihat menarik, terlihat eye catching banget lah ya. Jadi kayak kata-kata orang-orang sekarang tuh kayak don't judge book by the cover ya, ada benernya tapi banyak salahnya juga, karena emang orang udah terbiasa psikologinya melihat seperti itu gitu. Apalagi orang-orang yang berbisnis gitu, ketika teman-teman bikin konten lah ya, kurang lebih gambarannya bikin konten di Instagram gitu, teman-teman ngepost apa yang menarik, nah itu yang akan diklik kan. Jadi anggaplah kayak kontainer ini bisa menjadi wujud thumbnail YouTube-nya kalian atau cover IGTV-nya kalian gitu. Emang harus menarik sehingga langsung diklik sama orang, jadi orang penasaran, minimal nyamperin nanya-nanya gitu ya. Nah biasanya kalau udah nyamperin nanya-nanya, ngobrol, apalagi harganya enak, bersahabat gitu, pasti bakal dibeli. Oke, sekian dulu untuk topik yang ini. See you guys, buat yang mau coba berbisnis di kontainer, semangat ya, karena peluangnya masih besar.